Presiden Joko Widodo resmi menandatangani peraturan presiden tentang vaksinasi COVID-19 yang salah satu pasalnya adalah berisi soal sanksi bagi penolak vaksin. Ya, sejumlah pihak ini pun berharap pemerintah mengedepankan langkah pendekatan ketimbang memberikan sanksi. Lalu apa sebenarnya alasan orang menolak vaksin dan akankah sanksi ini bisa mempermudah proses vaksinasi? Berikut kita simak laporan khas Redaksi Pagi. Saya tetap tidak mau divaksin. Pemerintah mengancam akan memberikan sanksi kepada para penolak vaksin. Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Perpres nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Salah satu pasal dalam Perpres ini adalah memberikan sanksi bagi para penolak vaksinasi. Dalam pasal 13A ayat 4 sanksi disebut mulai dari penghentian jaminan sosial, penghentian layanan administrasi pemerintahan, dan denda. Tak hanya itu, dalam pasal 13B, para penolak vaksin bisa dikenakan pidana sesuai undang-undang tentang wabah penyakit menular. Lalu benarkah para penolak vaksin cukup mengancam proses vaksinasi COVID-19? Hasil survei Kementerian Kesehatan dan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) yang didukung UNICEF dan WHO menyebut Provinsi Aceh dan Sumatera Barat menjadi provinsi dengan tingkat penolakan vaksin tertinggi. Fakta bahwa tak sedikit masyarakat yang menolak vaksin COVID-19 memang tak bisa dikesampingkan. Namun sebenarnya apa alasan sebagian masyarakat yang menolak vaksin COVID-19? Tim Liputan CNN Indonesia bertanya kepada salah satu penolak vaksin. Edi, bukan nama sebenarnya, mengungkap alasan menolak vaksin karena khawatir dengan efek jangka panjang jika menerima vaksin. Edi juga menyayangkan sikap pemerintah yang mengancam memberikan sanksi bagi para penolak vaksin. Menurut saya ini agak lucu ya Mas ya, karena balik lagi, kita mau divaksin ini hak atau kewajiban. Ketika hak itu balik lagi, apakah saya mau divaksin, ya itu terserah saya dong. Ketika itu kewajiban, ya saya harus mendapatkan informasi yang benar dulu. Apa dampak ini dulu, baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Jangan sampai ketika ini ada menjadi kewajiban bagi masyarakat Indonesia, dan ketika kita tidak mau, bantuan diambil, bantuan bansosnya juga diambil, terus juga nanti didenda. Terus masyarakat harus gimana lagi? Menanggapi fenomena penolak vaksin COVID-19, pakar kesehatan masyarakat Universitas Padjadjaran Panji Fortuna meminta pemerintah tidak mudah memberikan sanksi bagi para penolak vaksin. Panji berharap pemerintah melakukan langkah pendekatan dengan memberikan edukasi tentang keamanan dan manfaat vaksinasi. Jadi kalau misalnya alasannya adalah keraguan, mungkin edukasi dulu begitu kan. Kalau alasannya kenyamanan, tadi diberi akses yang lebih mudah. Nah, kalau memang masalahnya adalah penolakan, benar-benar menolak, ya kita tetap harus pikir-pikir lagi sih, karena belum tentu dampak sosialnya ini sesuai dengan harapan kita kan. Oke lah, ini sudah keluar aturannya, tetapi kita harus kawal kapan ini dilakukan. Jangan sembarangan, karena kalau sembarangan memberikan sanksi bisa kontraproduktif, orang malah tambah tidak percaya bisa-bisa Mas. Sementara itu, pemerintah melalui juru bicara vaksinasi Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, mengungkapkan tidak ada alasan lagi masyarakat untuk menolak vaksin karena pemerintah termasuk BPOM dan MUI sudah menjamin keamanan dan kehalalan vaksin COVID-19. Pemerintah sudah menjamin, Badan POM sudah mengeluarkan izin penggunaan darurat daripada vaksin ini, sehingga artinya vaksin ini memang bermutu dan
MUI sendiri sudah memberikan fatwa kehalalan yang artinya memang sudah merupakan jaminan bahwa vaksinasi ini akan memberikan manfaat untuk kita bersama-sama keluar dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Pemerintah menargetkan vaksinasi terhadap 70% masyarakat atau sekitar 180 juta orang selesai dalam waktu 1 tahun. Cepatnya proses vaksinasi diharapkan juga mempercepat terciptanya herd immunity atau kekebalan komunitas sehingga pandemi cepat selesai. Tim Liputan CNN Indonesia.